Salam, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita di seluruh Indonesia. Salam damai. Di sini saya mau mengenalkan tutorial cara pembuatan petetas telur dari kardus. Nah, ini kardusnya ya. Kalau di tempatku memang ini aku otodidak, nggak menggunakan ukuran pakai meteran, enggak, tapi aku dengan make tangan. Nah, ukurannya, nah ini panjangnya 2 jengkal, tingginya 2 jengkal panjang. Nah, kalau ini bisa kita terserah mau panjangnya berapa. Aku yang penting di sini tinggi 2 jengkal. Nah, kalau panjangnya itu terserah. Mungkin kalau ada kardus di situ memang lebih panjang lagi, ya nggak apa-apa. Nah, ini semua dari kardus baru. Di sini kardusnya aku buat pintu dari samping, nggak dari sebelah sini ya, tapi dari sebelah sini. Di sini memang lebih pendek ya. Di sini lebih pendek, tapi di sini lebih panjang, dia lebih panjang. Jadi aku buat pintunya dari depan. Nah, di sini aku ambil penggaris sama spidol. Jadi aku garis ke bawah terus, nah garis sini terus. Jadi aku ambil pisau cutter untuk memotong ini tadi supaya dia lurus kan gitu. Baru supaya ini bisa dari pintunya. Nah, inilah di dalamnya sekarang ya. Nah, ini dia pas pula yang menetas tadinya. Ada yang baru menetas telurnya di dalam. Dan di sini aku gunakan selak. Memang ini karena model yang minim, karena begitu mahalnya sekarang mesin petetas telur. Kalau di pasaran itu bisa sampai berkisaran 400.000. Itu pun yang manual. Nah, 400.000. Jadi disitulah aku belajar dari YouTube, karena kita bisa pergunakan banyak yang bisa kita pergunakan tempat belajar untuk membuat cara membuat mesin petetas telur dengan manual ini. Jadi di sini ya, inilah dia. Aku pasang bola lampu di atas, ada dua. Dia menempel dari atas ini. Ketinggiannya pun ini nggak pakai ukuran aku buat, cuma aku pakai tangan juga. Antara bola ke telur, ke jaring aku buat pas tinggi 1 jengkal. Nah, 1 jengkal. Karena kalau buat lebih ya bolanya harus ini, karena aku menggunakan bola lampu pijar yang kuning. Dia ukuran watt 5 watt. Nah, 5 watt. Jadi berkisaran 10 watt lah dua bola ini kan. Jadi ini pun karena aku pernah coba bola lampu yang lebih besar, karena jaraknya aku buat 1 jengkal, panasnya lebih. Nah, panasnya lebih sering mengakibatkan telur itu jadi ada yang dia mau netas. Kalau kita perhitungkan lah, misal ini kayak ini, mana ya tanggalnya nggak jelas ini, coba tunggu ya. Nah, ini tanggal 20. Kalau ini maksimal apanya dia kan udah tanggal 11 sudah netas kan gitu. Tapi karena panasnya lebih, panas dari bola lampu itu lebih, jadi dia ada yang ketika mau menetas mati. Ada juga nanti telur nggak jadi karena panasnya lebih. Ini aku kasih bola 5 watt pun. Nah, kasih bola 5 watt. Tapi dia itu panasnya juga aku punya ukuran. Aku buat pakai ukuran panas badan aja, guys. Nah, ini aku buat ukuran panas badan. Ini beli di apotek aja kan. Aku ukur, aku letakkan di dalam. Panasnya itu sampai 40, sekian. Wah, ini kan lebih pikirku. Jadi kalau lebih bisa mengakibatkan itu tadi, telur nggak jadi,
ketika gadis dia mati, udah mau dia udah sempat kayak gini. Cuman ya ada contoh satu, kita ambil ini atas yang satu lagi ya. Nah, tunggu ya. Iya, nah ini dia udah kayak gini. Mana ya? Nah, dia udah berlubang gini. Nah, kan nampak kan? Nah, udah berlubang gini karena panasnya lebih, dia nggak keluar, mati di dalam. Sedih nggak? Kalau aku sedih lah, karena aku udah lama aku mulai dia taruh di dalam, sampai dia aku putar setiap pagi dan sore, tapi tiba-tiba ketika dia udah mau netas itu telurnya nggak jadi, kan sedih karena kita sudah menjaga. Nah, ibaratnya kita udah jadi induk kedua dari ayam-ayam inilah, kita menjaga telur itu sampai dia menetas, sampai dia nanti kita pisahkan tempatnya pula, kita memberi makan. Kalau dia sakit kita tahu apa yang dia butuhkan, itu nanti kita bisa berbagi pula tutorialnya bagaimana untuk merawat ketika sudah menjadi anak. Jadi kita sedikit cerita kembali tentang buat mesin tetas dari kardus. Nah, jadi di sini maaf ya ada mobil lewat. Nah, di sini setelah kita buat kasih bola 5 watt ya kan, kita buat ukurannya tadi 1 jengkal. Nah, ini bisa 1 jengkal ke jaring ya, ke jaring. Baru dari jaring paling tidak kita kasih 4 jari ke bawah, itu pun ada celah. Nah, celahnya fungsinya apa? Fungsinya untuk kita menaruh air. Itu ya, airnya agak dalam tuh guys. Nah, itu airnya. Karena ini agak sulit memang, aku sering ngambilnya. Ini agak salah perhitungan hari itu, aku mungkin kasih bambu lah enak ini biar tangan enak ngambilnya. Tapi bisa ya diambil, tapi kadang kan dia mau tumpah. Tapi walaupun tumpah itu bisa kering karena di dalam ini hangat oleh lampu, dia kering langsung, nggak merusak kardus. Tapi kalau bisa ada plastik, kasih plastik. Ini kayak aku kasih plastik. Nah, kasih plastik, kita kasih air. Nah, inilah biar aku tengokkan yang ini gampang nariknya, ini dekat. Nah ini kasih air. Air ini fungsinya untuk menjaga kelembapan di dalam kotak. Fungsinya untuk menjaga kelembapan, jangan sampai dia kering. Kalau sempat kering itu pun bisa efeknya anak tidak jadi, telur tidak jadi. Ada yang ketika sudah dia mau netas mati. Karena apa? Karena kita tidak menjaga kelembapan airnya. Air ini penting kali untuk menjaga kelembapannya di dalamnya. Karena kalau ketika kita tidak menggunakan air, itu tidak kita isi, kelembapannya tidak kita jaga, itu bisa mengakibatkan telur nggak jadi. Baru setelah kita udah membuat ini udah tahu kan sekarang cara menempatkan kayu untuk memasang jaring di kardusnya macam mana. Mungkin ada pertanyaan seperti itu kan. Nah, jadi kalau aku di sini menggunakan ada itu kayu yang untuk masang asbes biasa itu ya. Ada itu dibelian di Panglong 5.000 kalau di sini satu. Kalau di tempat saudara nggak tahu juga kan. Kalau di sini 5.000 satu. Nah, jadi pertama-tama ini jangan dulu dilem dari atas supaya kita nggak sulit mengerjakannya. Ini biar dulu terbuka kardusnya kan kardus dia terbuka di atas ini kan. Karena ini kita pintu dari samping, kita potong, kita pintu dari samping bukan dari atas. Ini jangan dulu dilem, kita bentuknya dari atas, kita pasang dulu plat-platnya ini keliling. Di sini satu, di sini satu, di sini satu, sana satu, di sana satu. Baru kalau udah dia bentuk peta, udah pas rata nanti peta semua, baru kita ikat pakai beli di itu bengkel mungkin kan, ikatan kabel yang kecil itu. Kalau di sini dibilang gumis lele katanya, itu bahasa apanya aneh juga kan, gumis lele bisa digunakan untuk mengikat nih, tapi itu hanya bahasa kiasannya aja, gumis lele. Nah, ini gumis lele, tapi kalau ikat kabel kalau bahasa bengkelnya kan. Nah, baru itu bisa untuk mengikat ini tadi semua. Nah, diikat, cara mengikatnya macam mana? Nah, kita setiap satu titik lubang, ini aku kasih kayu, ada kasih kayu lidi lah gitu kan, tusuk sate.
kita kasih tusuk sate supaya dia bisa tempat bertahan untuk tidak koyak ini. Kalau enggak kita kasih kayunya ini bisa koyak, tapi kalau kita kasih panjang-panjang lidi ke sana dia nggak bisa koyak. Jadi itu untuk menarik juga itu jaring dalam supaya jaringnya ketat. Kita ikat ke dinding-dinding ini semua sama kayak kayunya, supaya dia jaringnya ketat, dia nggak kendur. Karena kalau kendur kayak aku nanti nih, masalah yang pertama ini, mesin peretas yang pertama kendur, mutarnya pun sulit karena dia ada lobok di tengah ini, telurnya ke tengah semua, telur ke tengah semua. Tapi kalau dia rata udah ketat kayak gini ya, kan nggak sulit, geser-geser telur pun nggak sulit. Ini muatan 70 butir telur, bisa 80 bisa juga, tapi udah sulit kita memutarnya. Kadang karena gesekan yang terlalu keras pun mungkin bisa membuat telur-telur nggak jadi. Kita harus hati-hati, pelan-pelan. Nggak masalah itu tangan kiri atau tangan kanan kita memutarnya, nggak apa-apa, tapi harus pelan-pelan supaya jangan terantuk kali kuat kan. Kayak ini aku kasih kode-kode aja, BM mungkin kan, ini baru masuk gitu, kasih tanggal 20 bulan 3. Jadi ketika mutarnya kita pertama mungkin kita buat semua pagi-pagi bacaan BM dari atas semua, kode BM. Maka ini SSS ini agak berserak karena ayam ini tadi tabrakinya kan. Baru nanti sore kita putar balik lagi ini. 20 tanggal 20 bulan 3 nya dari atas. Jadi kita tahu mana yang belum putar sama udah putar ketika kita buat gitu. Tanggal penting sama kodenya penting. Setelah ini sudah siap kita buat, kita masukkan telur. Kita bisa memilah telur juga. Memilah telur itu nanti ambil senter handphone, menyenternya itu dari yang besar, bawah, jangan dari yang kecil, dari yang besar. Kalau kita mulai tahu pertir atau enggak telur, mulai 4 hari lah itu, 4 hari udah mulai nampak gelap, ada aliran darahnya dalam, itu tandanya udah bisa. Jadi sekianlah dari aku ya guys, mungkin bisa dari pelajaran. Jadi kalau suka dengan video ini, ketik like, subscribe, juga kalau mau ikutinya ketik lonceng supaya bisa mengikuti, mungkin ada video-video kita nanti yang baru lagi yang bisa kita tunjukkan tentang mungkin tentang untuk anaknya nanti ketika udah menetas bagaimana. Terima kasih ya. Yo, salam, assalamualaikum.